Terus, bentar, ini memastikan tayangan kelihatan. Ya. Tayangan kelihatan? Halo, tayangan masih terlihat? Ruangannya penulisan huruf ya udah? Ya, betul. Oke. Oh. Kelihatan ya? Oke, kita mulai ya. Jadi ini sebenarnya upaya untuk saya latihan juga untuk memberikan webinar dengan baik. Ini baru kelihatan bahwa resolusi laptop saya ternyata jelek sekali, cuma 720 pixel. Maklum laptopnya sudah tua. Jadi ini nanti mungkin mesti diganti. Harapannya sih besok sudah punya kamera yang baru, jadi harusnya gambarnya jauh lebih bagus. Kemarin kita bicara tentang penulisan tanda baca, walaupun ada kebodohan, kemudian tayangannya tidak terlihat. Mungkin nanti saya akan ulangi lagi dengan materi yang sama, entah besok atau lusa. Nah, hari ini kita akan bahas tentang penulisan huruf. Materinya lebih sedikit daripada yang kemarin, penulisan tanda baca. Kalau penulisan huruf, itu pada dasarnya yang diatur di dalam PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, itu ada 3 penulisan huruf, yaitu penulisan huruf kapital, penulisan huruf tebal, dan penulisan huruf miring. Ini singkatannya, ringkasannya. Silakan kalau ada yang mau ngambil tangkapan layar, ini saya tidak akan bagikan tiganya, mohon maaf. Tapi saya persilakan kalau misalnya ada yang mau mengambil tangkapan layar. Kalau cara untuk mengambil tangkapan layar atau screenshot, saya tidak ajarkan ya. Silakan cari sendiri. Kalau diringkas, sebenarnya huruf kapital itu digunakan untuk 5 tujuan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Lalu huruf miring itu digunakan untuk 3 fungsi, dan huruf tebal paling sedikit kegunaannya itu digunakan untuk 2 fungsi. Kita mulai dulu dari huruf kapital. Seperti kita ketahui, yang fungsi nomor 1 ini udah jelas ya, kita pasti pakai. Huruf pertama awal kalimat, ini yang paling sering kita pakai. Nah, berikutnya itu yang sering kita pakai, tapi banyak orang yang agak bingung cara menggunakannya, adalah awal kalimat ketikan langsung. Itu baris nomor 1, contoh kedua. Adik bertanya, koma, kapan kita pulang? Kapannya diawali huruf kapital. Terus kemudian yang kedua, itu adalah huruf pertama unsur nama diri dan judul. Ini ada penekanan ya, nama diri dan judul. Maaf, saya mestinya ada yang, oh oke. Ternyata kalau ada yang mengisi obrolan itu keluar tanda di layarnya. Yang kedua adalah untuk unsur nama diri. Unsur nama diri ini banyak. Kalau di dalam PUEBI itu ada butirnya dibuat sendiri-sendiri. Cuman saya membuat ringkasan, intinya semua unsur nama diri dan judul itu diberi awalan huruf kapital. Pengecualiannya adalah, ini cara membuat sorotan, salah. Oke. Ini kita lihat di sini, tidak dipakai pada kata tugas. Apa yang dimaksud dengan kata tugas? Nah, ini agak PR sedikit. Paling gampangnya gini, kita tahu ada kata depan sama kata hubung kan, itu seperti dan, karena, itu tidak pakai huruf kapital. Contohnya di sini, judulnya adalah Pedoman Manajemen Mutu dan Lingkungan. Nah, dan ini kan tugas, yaitu dia adalah kata hubung. Ini tidak diberi awalan kapital. Terus tidak dipakai pada nama orang yang merupakan nama jenis atau contohnya ini. Diesel itu nama orang, ampere nama orang, tapi ketika dia digunakan sebagai satuan ukur, dia tidak diawali huruf kapital. Lalu kemudian ada beberapa kata dari bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Belanda, yang bermakna anak dari. Contohnya bin atau von, itu tidak diawali huruf kapital. Lalu kemudian juga tadi kan ada unsur nama diri ya, ini contohnya nama orang, nama agama, terus kemudian nama kitab suci, nama acara atau peristiwa. Nah, yang ini agak memusingkan beberapa orang. Bangsa Amerika dan bahasa Indonesia. Saya sering dapat pertanyaan, kenapa B-nya atau baik di bangsa Amerika maupun di bahasa Indonesia itu tidak ditulis dengan huruf kapital? Karena yang menunjukkan nama diri itu hanya kata negaranya, Indonesia atau Amerika.
Terus kemudian ini juga tarikh Masehi, yang menunjukkan nama diri itu hanya Masehinya. Jadi intinya yang diberi huruf kapital adalah yang nama diri. Terus ini juga menyangkut juga yang sekarang lagi populer itu coronavirus. Tulisan bahasa Inggrisnya kan coronavirus, pakai C. Begitu kita serap di dalam bahasa Indonesia, pilihan kita ada dua. Yang pertama kita bisa menggunakan coronavirus, tapi kita sesuaikan penulisan C-nya menjadi K, atau kita balik jadi virus corona pakai spasi. Nah, pertanyaannya C atau K itu pakai huruf kapital atau tidak? Jawabannya tidak, karena ini penulisannya sama seperti kita menulis ayam atau menulis banteng atau menulis dolphin dengan huruf kapital kan? Itu namanya nama jenis. Jadi perbedaannya ada nama diri sama nama jenis. Terus kemudian yang ketiga itu huruf kapital dipakai sebagai unsur nama gelar atau jabatan atau dipakai sebagai sapaan. Ini contohnya Sultan Hasanuddin, Gubernur Papua Barat, Presiden Indonesia, itu kan nama gelar yang dipakai sebagai bagian nama. Lalu kalau dipakai sebagai sapaan, misalnya selamat pagi dokter, nah dokternya ini nama gelar tapi dipakai sebagai sapaan. Itu juga ditulis dengan huruf kapital. Demikian juga misalnya kita sebut selamat pagi presiden atau selamat pagi sultan, selamat pagi gubernur, itu semua diawali huruf kapital. Terus kemudian kata penyapaan atau pengacuan, termasuk kata Anda, itu juga diawali huruf kapital. Ini contohnya silakan duduk Pak. Nah, ini kadang-kadang harus berhati-hatinya gini, misalnya kata ayah. Kalau kita bilang misalnya kemarin ayah saya pergi. Nah, ayah di sana itu meskipun menunjukkan orang tertentu, tapi dia diikuti dengan kata saya. Jadi dia tidak menunjukkan pengacuan spesifik. Nah, ayah di situ ditulisnya dengan kecil. Tapi kalau kita sebut kemarin ayah pergi, nah ayahnya itu cuma satu orang kan? Kita pasti merujuk ayah tertentu. Nah, itu diawali dengan huruf kapital. Lalu kemudian kata Anda. Kata Anda ini adalah kata ganti yang khusus satu-satunya diawali huruf kapital. Mengapa begitu? Kita mencontoh penerapan yang dilakukan oleh bahasa-bahasa Indo-Jerman. Nah, kata Anda ini diciptakan secara khusus pada tahun sekitar 1960-an. Yang membuat itu namanya Pak Rosihan Anwar. Katanya sih itu diusulkan oleh orang lain. Cuman menurut saya sih itu beliau sendiri yang bikin. Waktu itu kita memerlukan satu kata ganti orang kedua yang bisa. Kalau kita tahu kata ganti orang kedua yang kita miliki saat ini itu hanya kata kamu atau engkau. Nah, itu kan digunakannya itu biasanya untuk nada yang informal kan. Kita butuh kata ganti orang kedua yang lebih formal. Dan untuk itulah kemudian Pak Rosihan Anwar ini menciptakan kata Anda. Untuk menunjukkan penghormatan, kata Anda ini diawali huruf kapital. Jadi untuk membedakan antara kamu dan Anda, kamu huruf kecil, Anda huruf kapital. Tujuannya apa? Untuk penghormatan. Kalau kita melihat, kemudian pertanyaannya, kok Indonesia belagu banget menerapkan itu sendirian? Enggak. Bahasa Jerman itu juga sama. Bahasa Jerman dan beberapa bahasa Indo-Eropa lainnya itu juga menggunakan huruf kapital untuk kata ganti orang kedua yang bersifat menghormat. Kemudian penggunaan yang kelima adalah sebagai awal dari singkatan nama gelar. Nah, ini nanti ada juga campuran pengaturan untuk penggunaan tanda titik dan koma. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini Dr. Rudy M. M itu adalah singkatan nama orang ya, karena sebelumnya tidak ada tanda koma. Kalau diperhatikan di sini, tanda koma menunjukkan awal dari singkatan gelar. S titik T titik, jangan lupa pakai titik. Nah, ini saya keliru, ini harusnya M titik, T titik, I titik. Nah, jadi kalau ada komponen, semuanya pakai titik. Nah, CISA itu adalah gelar dari luar negeri. Untuk gelar dari luar negeri, misalnya CISA, PhD, itu dia tidak mengikuti aturan penulisan kaidah bahasa Indonesia. Yang berikutnya adalah penulisan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk judul buku atau nama terbitan yang dikutip dalam tulisan. Ini contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan. Nah, teman-teman perhatikan di sini, untuk judul berita, itu diapit tanda petik. Nanti setelah ini, kita akan lihat salindia yang menunjukkan kapan suatu judul itu ditulis dengan huruf miring, dan kapan diapit oleh.
Kemudian huruf miring digunakan juga untuk mengkhususkan suatu satuan bahasa. Ini contoh di sini. Huruf terakhir kata abad adalah D. Abad di sini mau kita khususkan, jadi dia diberi huruf miring. Lain, kalau tidak mau pakai huruf miring, adalah diapit tanda petik. Itu juga bisa. Terus kemudian untuk kata, ungkapan, kalimat, atau teks yang mau dikhususkan. Atau dalam, maaf, kata, ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang dimiringkan itu tidak hanya bahasa asing, tapi juga bahasa daerah. Ini contohnya. Nah, yang mesti diperhatikan di sini, kalau nama diri, misalnya nama orang, nama organisasi, nama produk, itu tidak, walaupun dia dalam bahasa asing, dia tidak ditulis dengan huruf miring. Contohnya ini, Center Intelligence Agency, itu tidak ditulis dengan huruf miring. Berikutnya yang terakhir, huruf tebal. Huruf tebal itu dipakai untuk menegaskan bagian yang sudah ditulis dengan huruf miring. Contoh, kata et. Ini et, ini kan dikhususkan ya dari bahasa Latin. Lalu et labora ini karena dia ungkapan bahasa Latin, dia semuanya ditulis dengan huruf miring. Lalu kita mau menekankan kata et-nya. Nah, ini bukan ditegakkan, tapi ditulis dengan huruf. Kemudian setiap bagian karangan, judul, bab, subbab, dan lain-lain, itu juga harus ditulis dengan huruf tebal. Satu yang kadang-kadang menjadi pertanyaan orang, kalau kita mau sesuatu, kita pakai huruf tebal nggak? Jawabannya, kalau menurut Puebi, tidak. Yang dipakai untuk mengkhususkan, menurut Puebi, itu bukan huruf tebal, tapi huruf miring. Ini. Nah, ini tadi yang janji saya di depan. Tadi kan waktu kita membahas tentang huruf miring, ada pernyataan bahwa huruf miring dipakai untuk menulis judul. Kalau kita lihat, ada judul yang ditulis dengan huruf miring dan ditulis dengan tanda petik. Apa perbedaannya? Perhatikan di sini. Yang ditulis dengan huruf miring itu adalah karya besar. Bagian di dalamnya itu ditulis dengan tanda petik. Kalau buku, bagiannya kan bab. Babnya diapit tanda petik, judul bukunya pakai huruf miring. Majalah itu karya besarnya, bagian di dalam majalah itu artikel. Artikelnya pakai tanda petik, majalahnya pakai huruf miring. Koran dan berita juga sama. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan. Kalau itu ditulisnya dengan tanda petik atau huruf miring? Jawabannya adalah seperti ini. Karena lagu itu adalah bagian dari album, albumnya ditulis dengan huruf miring, judul lagunya ditulis dengan tanda petik. Terus kemudian judul film, ini contohnya, itu ditulis dengan huruf miring, judul adegan ditulis dengan tanda petik. Lalu untuk acara TV, misalnya Mata Najwa, ditulis dengan huruf miring, episodenya ditulis dengan tanda petik. Nah, kaidah ini berlaku pada berbagai pedoman gaya dari luar negeri. Contohnya apa, CMS dan MLA, ini menerapkan konsep seperti ini secara konsisten. Nah, Puebi itu tampaknya mungkin karena terburu-buru ya membuat tahun 2015, itu mereka mencantumkan judul film dan sinetron diapit tanda petik. Puebi belum cara penulisan lagu dan lain-lain, tapi untuk judul film dan sinetron itu diapit tanda petik. Mungkin mereka waktu itu belum lihat ini. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman di Badan Bahasa dan tampaknya ini nanti akan dikoreksi pada Puebi berikutnya. Oke, kalau ini sih kayaknya udah pada hafal semua ya. Ini slogannya Badan Bahasa, tapi menurut saya sangat penting. Utamakan bahasa Indonesia karena itu adalah bahasa nasional dan bahasa resmi kita. Itu yang membuat 270 juta penduduk Indonesia bisa berkomunikasi lainnya. Lalu jangan lupa juga untuk lestarikan bahasa daerah, karena tanpa itu kita akan kehilangan budaya kita. Dan yang terakhir, kuasai bahasa asing, karena kalau kita tidak menguasai bahasa asing, nanti mereka yang akan menguasai kita. Oke, materi saya cukupkan sampai di sini. Saya buka sesi pertanyaan. Silakan diaktifkan mikrofonnya dan ajukan pertanyaan. Silakan teman-teman, ajukan pertanyaan. Ini, ada di ruang ini ya. Oke,
Saya bacakan yang ada di ruang obrolan ya. Kalau untuk pertanyaannya, kalau ada penulisan huruf kapital nama seseorang, maksudnya semua ditulis dengan huruf kapital. Dalam contoh ini misalnya pada contoh huruf kapital di sini, misalnya nama Amir Hamzah, itu semuanya ditulis dengan huruf kapital. Ini tidak ada di dalam pedoman ejaan. Jadi saya tidak bisa memberikan pedoman baku. Ini lebih kepada tipografi. Jadi artinya pedoman ejaan tidak berlaku di sini. Misalnya ada kata bin. Nah, kata binnya itu ya silakan aja tetap ditulis dengan huruf kapital karena tidak ada pedoman ejaan yang berlaku di sana. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Halo, suara saya kedengaran? Halo. Oke, ini harusnya bisa loh ini. Suara saya cukup terdengar? Terdengar. Oke, terdengar. Coba. Dengar udah. Oke. Saya pikir nggak kedengeran. Oke, pertanyaan berikutnya lewat obrolan. Sebenarnya kalau mau nanya langsung silakan loh ya. Penulisan daftar pustaka, apakah berlaku dengan ketentuan yang disampaikan tadi atau ada pengecualiannya? Daftar pustaka kita tidak punya pedoman khusus. Kalau di dalam PUEDI itu tidak ada pedoman khusus. Kalau saya perhatikan di dalam contoh-contoh yang diberikan oleh PUEDI, itu daftar pustaka kita dituliskan gaya yang mirip dengan CMS, Chicago Manual of Style. Nah, panduan penulisan daftar pustaka itu punya aturannya sendiri. Artinya, misalnya gini, contoh, kalau judul buku jelas sama, masih pakai huruf miring. Tetapi kalau misalnya entry-nya itu adalah jurnal, artikel yang diambil di dalam jurnal, yang dimiringkan nama jurnalnya. Kemudian yang diapit dengan tanda petik itu adalah judul artikelnya. Sebenarnya konsepnya sama. Jadi artinya karya besarnya kan nama jurnalnya kan, kemudian bagian di dalamnya itu adalah judul artikel. Silakan, ada lagi? Oke. Ya, ini ya. Ada yang sudah sempat menyampaikan. Ini ada pertanyaan lewat obrolan. Penulisan huruf virus corona yang huruf C-nya tidak kapital. Bagaimana dengan nama penyakit seperti diabetes? Ya, nama diabetes itu juga tidak ditulis dengan huruf kapital, huruf kecil. Kemudian ada pertanyaan lagi, penulisan kami atau kita, tapi tidak di awal kalimat, pakai kapital atau tidak? Jawabannya tidak. Kata ganti yang menggunakan huruf kapital itu hanya Anda. Jadi hanya Anda. Saya, kamu, kita, kalian, kami, itu tidak diawali semua tidak diawali dengan huruf kapital. Oke, ada pertanyaan. Saudara. Kado untuk kata saudara, itu yang berlaku adalah penyapaan. Ketika itu digunakan untuk menyapa seseorang, misalnya surat saudara sudah saya terima, itu saudaranya diawali dengan huruf kapital. Ini sama perlakuannya ketika kita menggunakan surat Bapak sudah saya terima, itu diawali huruf kapital. Tetapi ketika kita menggunakan untuk misalnya, ia adalah saudara saya. Nah, saudara di situ tidak ditulis dengan huruf kapital. Ada lagi? Silakan. Saya tanya udah. Ya. Kita itu kan di Indonesia akrab dengan bahasa Arab juga ya, banyak mempelajari bahasa Arab. Nah, bagaimana tulisan huruf kata al, misal ada kata al-lughoh al-arabiyah, nah al yang di tengah ini menggunakan a-nya huruf besar atau huruf kecil? Al itu dianggap sebagai partikel ya. Kalau di dalam bahasa Arab juga dianggapnya sebagai partikel kan. Nah, dia tidak diawali dengan huruf besar karena partikel itu masuknya kelas kata
terus kemudian disambungkan dengan kata yang mengikutnya itu dengan tanda hubung. Jadi huruf kecil lalu tanda hubung. Sebelum dan setelah tanda hubung itu pakai spasi atau tidak? Tidak, itu ada di aturan untuk penulisan tanda baca. Jadi tanda hubung, tanda pisah, itu sebelum dan sesudahnya tidak pakai spasi. Oke, terima kasih udah. Sama-sama. Ada lagi? Jadi enakan lewat webinar atau enakan lewat Twitter? Webinar udah. Webinar. Lebih interaktif ya? Iya, jelas sudah webinar. Iya. Oke. Ini mudah-mudahan sih selama kerja masa kerja dari rumah ini saya tiap malam akan menyampaikan webinar. Oke, sudah azan Isya juga. Kita cukupkan dulu. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa lewat Twitter lagi atau besok bisa kembali lagi. Saya insya Allah besok juga akan menyampaikan materi. Topiknya penulisan kata. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi besok ya. Terima kasih juga udah. Terima kasih udah. Terima kasih udah.